Ya, selamat ketemu kembali teman-teman yang kami kasihi. Ketemu kembali dengan program studi ilmu pemerintahan dan komunitas jurnal Governabilitas. Kita pada hari ini akan mendiskusikan ya secara santai tentang topik membingkai ulang ilmu pemerintahan. Setelah kita meluncing jurnal Governabilitas edisi pertama tentang membongkar ilmu pemerintahan, sekarang yang kedua kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita membingkai ulang sebelum kita mengadakan rekonstruksi ya. Nah, di tengah-tengah kita ini ada Pak Dr. Eko Sutoro selaku Ketua TPMD APMD, ada Pak Dr. Rizal Samaleosa, dosen TPMD APMD, ada Mas Sony yang juga dosen TPMD APMD. Nah, kita akan bincang-bincang secara santai ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ilmu pemerintahan di Indonesia, seperti video yang terdahulu bahwa ilmu pemerintahan di Indonesia itu merupakan produk dari luar yang dipengaruhi oleh mazhab atau aliran Anglo-Saxon yang berkecenderungan bahwa ilmu pemerintahan itu ditafsirkan hanya bagian dari ilmu politik atau ilmu politik plus administrasi gitu ya. Sementara juga yang lain, ada mazhab yang lain yang disebut dengan Eropa kontinental yang menganggap bahwa ilmu pemerintahan itu adalah hukum dan administrasi dan cenderung ke birokrasi. Nah, dua mazhab ini yang mempengaruhi kemudian kurikulum di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kami di STPMD APMD memiliki standing point dengan kami menyebut dengan mazhab Timoho. Apa itu mazhab Timoho? Yang kita kemudian formulasikan dengan 5G atau 5G, yaitu government, yaitu bicara tentang rakyat, bicara tentang demokrasi, bicara tentang desa dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah governing, yaitu tentang perbuatan pemerintah. Jadi kita mendiskusikan atau mempelajari tentang bagaimana pemerintah itu melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan kebijakan-kebijakan atau membuat kebijakan. Lalu yang ketiga adalah governabilitas, yaitu kemampuan pemerintah. Kita berfokus di sana kaitannya dengan topik yaitu bagaimana pemerintah itu kuat, negara itu hadir di tengah-tengah situasi seperti saat ini di bidang di dalam pandemi COVID-19 ini. Lalu yang keempat adalah governance, yaitu kaitan dengan tata kelola, relasi hubungan pemerintah atau negara dengan masyarakat, dan yang kelima adalah governmentality. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan topik itu diskusi sebelum kita membedah kaitannya dengan 5G tadi itu. Yaitu apa? Jadi sebelum kita ke sana adalah kita juga mempelajari kaitannya dengan dekolonisasi ilmu pemerintahan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ilmu pemerintahan di Indonesia itu hadir karena kita mengimportkan dari luar. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menjernihkan kembali, mendudukkan kembali posisi ilmu pemerintahan yang khas Indonesia. Dr. Eko Sutoro menyebutkan dalam jurnal itu yang kita telah terbitkan, Dr. Sutoro Eko ya. Masalah Eko. Salah sebut tadi orang Banjai. Tapi kalau kita kemarin membuat di Google apa? Scholar itu namanya Yunanto Ese. Ini siapa Yunanto Ese? Kita ada. Jadi Google juga membuat nama sendiri lah intinya gitu. Jadi jurnal kita sudah ACS kemarin. Ada teman yang membantu untuk melingkan dengan Google Scholar dan seterusnya. Itu berubah namanya. Nah, itu perlu kita menjernihkan kembali, itu bisa. Kemudian juga kita perlu kemudian menempatkan atau memposisikan bagaimana kaitan antara ilmu pemerintah dan politik. Nah, supaya saya tidak terlalu banyak menguasai, silakan kita mendiskusikan dengan lebih cair. Saya minta Mas Sony bisa menyampaikan tentang kaitannya. Bagaimana sih pandangan Mas Sony terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia ini? Silakan ya. Ya, saya akan mulai dari cerita tentang ini ya, proyek governabilitas ya. Itu kan berangkat dari kerisauan kita di prodi pemerintahan ya, pemerintahan di STPM APMD yang melihat bahwa ilmu pemerintahan nggak duduk, bahasanya Pak Toru nggak duduk ya, tidak pada tempatnya gitu, atau tidak jernih ya. Padahal sehingga ketika kita
mengajarkan itu ke mahasiswa juga kemudian muncul memunculkan juga kebingungan bahwa sebetulnya apakah yang namanya government science itu memang ada atau enggak, gitu kan? Karena selama ini posisi government science itu banyak versi, tetapi yang paling yang menjadi wacana dominan adalah dia menjadi bagian dari ilmu politik, lalu juga kemudian juga memunculkan misalnya government rasa administrasi publik dan sebagainya, atau government rasa hukum dan sebagainya. Nah ini kemudian kita perlu mendudukan ulang posisi itu ya. Dan di jurnal kita kemarin yang di edisi perdana kita melakukan itu, membongkar dulu, lalu kemudian berikutnya kita mencoba untuk merakit kembali gitu ya, merakit kembali. Maka tema reframing itu menjadi penting, membingkai ulang. Pertanyaannya adalah kita akan mulai dari mana untuk melakukan proses merakit itu, mau mulai dari mana dan atau misalnya pintu masuknya lewat mana dan sebagainya. Itu pertanyaan yang nggak mudah juga untuk dilakukan. Nah, di edisi yang kedua ini memang nanti kita akan lebih banyak mengeksplor berbagai macam peluang untuk melakukan proses, nanti akhirnya kan di remaking ya, membentuk ulang ya. Dan saya pikir keragaman itu juga menjadi penting. Keragaman cara kita melakukan proses crafting itu jadi penting juga. Dan itulah yang sekaligus juga menjadi nilai dari ilmu pemerintahannya, bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk ulang, dan ini nanti yang akan kita eksplor lebih jauh. Ini semacam eksperimentasi yang mungkin belum banyak dilakukan. Pemetaan awal tentunya sangat menjadi penting dilakukan ya. Pak Toro misalnya kemarin ketika melakukan proses, ini saya mengutip apa yang disampaikan beliau tentang isu tentang indigenisasi pemerintahan dan sebagainya. Ini sebenarnya juga menjadi isu yang cukup hangat kalau kita bicara tentang diskursus ilmu sosial di Indonesia. Itu juga dan coba dibawa ke di government science. Tapi mungkin ada juga jalan lain atau ini entry point lain untuk membentuk ulang. Nah ini nanti yang coba kita explore lebih jauh di situ. Oke, jadi kalau menurut Mas Roni, dalam konteks kita akan merekonstruksi ilmu pemerintahan, rute yang pertama adalah kita mengadakan ini ya indigenisasi itu ya. Salah satunya. Ada alternatif yang lain nggak? Bagaimana supaya kita bisa ini tentu pada rute ke sana? Tentu menjadi menarik kalau kita coba istilahnya kita coba temukan kembali upaya-upaya kerja akademik terdahulu yang pernah dilakukan, tapi mungkin terjajal di perjalanan secara government science di Indonesia itu menjadi menarik soalnya. Nah, ada indigenisasi, lalu juga tawaran lain juga dimungkinkan muncul ya. Misalnya tentang, saya nggak tahu, tapi kasanah kekayaan lokal itu juga mewarnai pemerintahan di Indonesia. Dan ini cukup banyak ragam konsep pemerintahan juga cukup beragam. Nah ini tentu yang tapi masih berserak, belum ditata ulang gitu ya, sehingga membentuk bangunan pengetahuan yang lebih utuh tentang kebangsaan. Baik, saya lanjutkan ya ke Pak Rizal ya, sama Rizal ya. Dalam jurnal itu Pak Rizal menulis tentang adat gitu ya. Kalau menurut Pak Rizal gimana sih dalam konteks kita membingkai ulang
pemerintahan, artinya menggunakan sistem-sistem nilai di Indonesia kan banyak ini adat, banyak suku yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Sebelum ada negara Republik Indonesia, desa atau adat itu sudah ada itu. Namun kehadirannya kan seringkali dikalahkan atau dinafikan sehingga kearifan lokal itu tidak muncul di sana. Silakan Pak Rizal. Ya. Iya, terima kasih Pak Guno. Ya, saya kira menarik untuk apa kita didiskusikan. Memang ada kecenderungan para ilmuwan ya, termasuk kita akademisi di kampus maupun juga di kampus pemerintahan, ilmu pemerintahan yang didatangkan dari luar itu, dari barat itu dianggap sesuatu yang superioritas, dan kemudian mengkerdilkan kacamata kita melihat lokalitas yang mengkerdilkan atau memarginalkan Pak Rizal yang ya, bahasanya mengkerdilkan. Mengkerdilkan jadi lebih kecil jadi cilik. Iya, dan dianggap itu inferior. Lah, ya. Nah, itu yang kemudian ke barat-baratan, timur dan barat. Dianggap itu paling benar, padahal itu belum tentu benar ya. Kemudian itu praktiknya kena masuk di pemerintahan. Itu yang terjadi, yang kemudian membungkam semua lokalitas itu yang hybrid itu yang sudah pernah hidup itu, kemudian itu tidak bisa nampak. Nah, ketika kita bersyukur ya era reformasi kemudian bergulir, yang ini kemudian muncul. Yang lama yang pernah hadir itu kemudian muncul sekarang. Kembali, ya. Apakah itu yang kemudian kita jadikan salah satu cikal bakal sebutan kita namanya ilmu pemerintahan versinya Indonesia? Kalau versi Indonesia itu kan tidak hanya bicara Jawa, atau tidak hanya bicara Kalimantan, tentu kan banyak sekali berbagai macam. Dan ini yang perlu saya kira menantang kita akademisi pada kampus warga kampus untuk bisa mendapatkan atau memperoleh atau mencari atau kemudian mengambil kembali yang selama ini tercerai atau berserak-serak di mana-mana ini, itu kita angkat kembali. Dan karena ini kenapa itu menjadi titik kita memulai, karena tadi mungkin disampaikan Pak Toro dan termasuk Mas Roni dan Pak Guno, ini kan sudah pernah hadir dulu dalam kehidupan masyarakat. Katanya dengan proteksi perlindungan kepada orang lokal masyarakatnya. Lalu kemudian distribusi yang sudah dilakukan Pak Toro misalnya, untuk bisa mengatur kehidupan bersama yang tentunya dengan pola atau sistem yang berlaku itu kemudian bisa menghadirkan masyarakat yang ya ada konflik tapi itu ada keadilan. Kemudian termasuk kaitannya dengan demokrasi orang lokal khusus yang tidak ada dalam semuanya. Saya kira itu yang kita harus percaya diri mengatakan bahwa kita juga superioritas dalam artian kita punya lokalitas yang kita ambil. Kemudian kita bisa jadikan sesuatu yang menjadi sebuah ilmu pemerintahan versinya Indonesia, tentu dengan berbagai warna, berbagai latar belakang adat dan lain sebagainya, yang kita harapkan itu menjadi semacam rangkuman yang kemudian kalaulah STPMB ini hadir untuk bisa menggagas itu, kemudian menghadirkan sebuah konsep, saya kira ini luar biasa. Nah, ini yang kira-kira yang saya kalau menyambut tantangannya Pak Agono tadi, pertanyaannya itu yang kita mulai dari sana boleh ya. Tapi sejarah kita bangsa ini kan pernah dijajah oleh banyak Belanda dan lain sebagainya, Jepang dan sebagainya. Ini kan pasti juga mempengaruhi pemerintahan yang ada di Indonesia ya, karena ya dulu kan ada kerajaan, ada baik itu di lokal yang kecil maupun juga termasuk yang tanah Jawa yang paling besar ya, mempengaruhi kehidupan pemerintahan, yang juga pemerintahan juga akan juga pasti mempengaruhi kepada masyarakatnya. Yang mau saya sampaikan di birokrasi misalnya, ini ada Weberian yang modern, kita ambil. Tapi juga masih berlaku juga gaya kepemimpinan atau praktik-praktik birokrasi lokal yang dimainkan oleh misalnya zaman Orde Baru misalnya, itu kan sangat jelas ya, modern Weberian, tapi lokal juga masih juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau melakukan pelayanan birokrasi dan sebagainya. Itu kira-kira ya yang bisa menjadi bahan yang kita diskusikan. Jadi ini kan kalau dalam diskusi kita sampai ini kan sampai detik ini adalah bahwa kita sepakat bahwa adanya ilmu yang ditransfer ke Indonesia yang disebut oleh Pak Toro dekolonisasi itu perlu kemudian dimurnikan lagi dengan kita menggali dalam konteks tadi indigenisasi ilmu tadi ya. Monggo Pak Toro, bagaimana nih konsep dekolonisasi dan konsep indigenisasi ilmu pemerintahan sehingga kita menemukan bahwa ilmu pemerintahan itu khas Indonesia, di Eropa, di Amerika itu nggak ada gitu loh. Silakan Pak Toro. Iya. Ya ini kan banyak mazhab ya, banyak cara pandang ya. Orang kalau mau bicara ilmu kan bisa dimulai dari ontologi, tapi juga bisa dibalik dari aksiologi. Dibalik bisa. Ilmu pemerintahan ini atau ilmu secara umum atau ilmu pemerintahan secara khusus ini sebenarnya untuk apa sih? Gitu. Melayani siapa ya? Ya, tujuannya untuk siapa? Melayani siapa? Gitu Pak. Dari sana kan kemudian baru ditarik mundur ke
soal epistemologi dan sebagainya. Ya memang dalam ilmu itu biasa kan, banyak perspektif, tetapi yang tidak bisa dibantahkan soal ini untuk siapa, bukan untuk apa ya, bukan hanya untuk apa, tapi untuk siapa. Dan pemerintahan itu kan tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan ada pemerintah, ada rakyat. Ini yang nggak bisa diabaikan ini. Interaksi antara pemerintah sama rakyat ini nggak bisa diabaikan, dan cara memahaminya kan nggak bisa dengan model antara yang memerintah dan yang diperintah. Rakyat itu yang membentuk pemerintah kok. Tapi kok dipahami secara terbalik, pemerintah memerintah rakyat, bukan begitu caranya kan. Jadi artinya memang kita punya misi besar, entah itu secara teleologi, secara intelektual gitu ya. Dan penting untuk kita lakukan ini, saya suka menggunakan konsepnya sejarawan Racing gitu, yang nulis buku bukan 350 tahun dijajah gitu. Tapi dia mengatakan begini ya, kabut tebal kedaulatan. Saya suka menggunakan konsep itu. Jadi mulai dari kolonialisme, modernisme, developmentalisme, milenialisme, neoliberalisme dan sebagainya, itu kan semuanya adalah kabut tebal kedaulatan. Sehingga memang ilmu pemerintahan itu diharapkan atau kita dorong Mas Abdimoho ini untuk membersihkan kabut tebal itu, sehingga kita bisa melihat Indonesia itu bisa lebih terang, bisa lebih jelas, jernih gitu. Kabut tebal itu apa Mas Toro? Apa? Contoh kabut tebal itu? Dia itu kan dulu ini kan menggambarkan bahwa kekuasaan Belanda itu menciptakan kabut tebal kedaulatan bagi Indonesia. Sehingga kita nggak bisa melihat secara, kan ini ada kabut loh, jadi kita bisa membayangkan lah kalau kita naik pesawat ada kabut kan nggak bisa melihat secara ini gitu. Nah, maksudnya itu kan bahasa apa ya? Bahasa alegori atau apa ya? Maksudnya definisi kabut tebal itu misalnya apa? Misalnya penjajahannya atau kapitalismenya atau apa gitu? Ya semua ya, bisa selubung dan ini kan termasuk pengetahuannya. Kalau yang disoroti oleh Andi Luhur itu kan indologinya itu. Jadi indologi itu termasuk menciptakan kabut tebal. Ya seperti sekarang lah. Kalau misalnya begini, kita memahami pemerintahan itu dari dulu pemerintahan adalah birokrasi. Lalu di zaman baru pemerintahan adalah administrasi. Berikutnya pemerintahan adalah tata kelola. Pemerintahan adalah manajemen publik. Pemerintahan adalah yang terakhir itu namanya teknologi pemerintahan. Lalu digitalisasi, dan sekarang kalau dulu pemerintahan itu identik dengan birokrasi, kalau sekarang itu pemerintahan itu identik dengan industri. Jadi industri itu ya pokoknya yang penting ini ada digitalisasi, ada open government, ada electronic government, ada IT, yang gitu-gitulah. Pemerintahan ya. Jadi merek dagangnya banyak banget. Iya. Jadi merek modifikasi ya. Ya komodifikasi juga boleh. Jadi apa ini disebut juga dengan kabut tadi Pak? Termasuk kabut. Kabut ya. Jadi basic kita adalah benchmark kita itu kan konstitusi. Pancasila konstitusi itu harus kita jadikan dasar untuk membangun masa memahami pemerintahan. Hubungan antara manusia, rakyat, sampai nanti pada ujung sana ada warga, lalu ada rakyat, pemerintah, negara, warga dan sebagainya, itu konstitusi kan sudah menyediakan. Nah, justru sekarang kan orang itu mengingkari pemerintah. Mengingkari maksudnya? Mengingkari. Jadi ilmu pemerintahan itu ilmu yang mengingkari pemerintah. Itu masuk kabut juga berarti? Kabut. Kabut terang maksud terang berapa itu? Itu kabut. Tapi hitam atau hitam. Iya, jadi bahkan bisa jadi debu lah. Kita bisa membaca itu loh buku itu ya. Jadi ini yang kita bersihkan lah, kita coba untuk membersihkan itu kan, itulah kita mengambil posisi ada mazhab, ada ideologi dan sebagainya. Nah, saya itu begini, dalam rangka membingkai itu kan saya
ngambil tema besarnya itu nanti saya akan menulis tentang membawa kembali pemerintah, bring back government ya. Jadi government itu sebagai ini ya, supreme ya, sebagai primacy of government. Jadi pemerintah itu harus kuat tapi juga terbatas tapi juga kuat. Jadi bukan bagaimana melucuti pemerintah dengan teknologi kekuasaan, bukan. Tetapi pemerintah itu harus diperkuat karena tujuan konstitusi, empat tujuan konstitusi yang ada dalam pembukaan itu butuh pemerintah yang kuat gitu. Jadi memang jangan sampai ekstrem ya. Kalau ekstrem kan pemerintah jadi penguasa lalu dia lalim. Pada sisi lain kan sekarang ditarik-tarik pemerintah menjadi pasar, pemerintah menjadi industri. Yang mazhab yang baru yang sekarang diajarkan di ini ya. Dan saya kira literatur tentang pengetahuan pemerintahan atau pengetahuan tentang pemerintah itu kan terbatas. Kalau sekarang ngomong literatur itu yang paling banyak adalah governance. Governance itu pun dipahami secara berbeda-beda. Ya, ada yang memahami direduksi. Jadi seperti yang bolak-balik saya katakan konsep empowerment ya. Empowerment kan berasal dari kata power. Power itu jantung, itu kata kunci, kata utama yang dikenal dalam politik maupun fisika. Kalau fisika memahami sebagai daya atau sebagai energi kan. Tapi kalau politik kan memahami sebagai kekuasaan. 30 tahun yang lalu kata empowerment masuk di Indonesia, tapi munculnya dengan fisika, pemberdayaan, bukan pemberkuasaan. Nah ini namanya reduksi. Reduksi. Kabut tadi Pak ya. Itu kabut juga itu. Jadi makanya justru yang menciptakan kabut itu adalah pengetahuan orientalisme. Atau ilmuwannya. Ya, penguasanya juga. Ilmuannya juga. Berarti ilmuannya harus dibersihkan dari kabut. Lah iya kan gitu ya. Jadi ilmu ini memang ilmuwan ini kan penting, makanya kan sebenarnya pemerintahan itu adalah bagaimana menggabungkan antara politik dan ilmu supaya ini bisa tepat. Jadi supaya yang namanya ilmu dan politik ini bisa berguna untuk negara, untuk rakyat, bukan berguna untuk pasar lalu untuk netizen kan gitu ya. Jadi ini ada bring back atau bringing government back in. Ini yang pertama government matters ya, primacy of government. Jadi kita mendudukkan kembali lah konsep pemerintah ini harus kembali karena dia sudah lari kemana-mana ya, lari ke manajemen publik, ke teknologi pemerintahan, larinya kemana-mana. Jarang sekarang literatur yang bicara tentang pemerintah ini ya, karena memang pemerintah nggak disukai oleh banyak orang. Ya, padahal secara historis, secara sosiologis historis. Tapi disukai sama Pak, sama orang yang punya duit Pak. Sama pedagang, sama konglomerat suka sama pemerintah Pak. Oligarki lagi. Yang punya modal maksudnya. Kan ada kelompok itu yang namanya membenci pemerintah. Pemerintah itu gangguan bagi mereka. Makanya kan istilahnya Thomas Paine itu pemerintah itu the necessary evil. Kejahatan yang diperlukan. Pemerintah itu? Ya, bukan kebajikan yang diperlukan. Pemerintah adalah kejahatan yang diperlukan. Ini penting. Ini kan gimana? Cara pandangnya antara orang anarkis sama orang liberal itu kan beda tipis ya. Beda tipis. Sama-sama membenci pemerintah. Orang anarkis bilang bahwa saat memerintah yang baik itu adalah ketika dia tidak memerintah. Gitu. Jadi pasif, diam aja. Ya malah lebih baik. Menengok baik gitu. Diam aja itu malah baik gitu ya. Tapi kalau orang neolib enggak. Kamu harus aktif. Pemerintah itu kan beda dengan dulu. Liberal klasik sama neoliberal. Kalau liberal klasik itu pemerintah itu menjadi penjaga malam atau menjadi wasit. Jadi wasit ya. Nah kalau sekarang itu malah justru dibutuhkan tapi untuk kepentingan dia. Nah tadi kan kalau membuat regulasi yang lebih membuat efisien, membuka investasi, proyek, tender, terus karpet merah dan seterusnya kan gitu. Jadi makanya sekarang lalu muncul ada regulatory state.
Jadi bukan negara peraturan, tapi negara pengatur. Negara pengatur untuk siapa? Untuk mereka. Untuk mereka, menguntungkan bisnis mereka, bisnis mereka. Iya. Jadi ini yang kemudian sekarang itu didukung dengan digital yang serba, istilahnya kan itu semuanya kompresi ruang dan waktu supaya lebih cepat, lebih efisien dan untungnya banyak. Jadi itu Thomas Paine ya. Tetapi kalau yang lain misalnya ada literatur yang banyak yang belum tuntas saya rekam dan saya tata dalam kepala ini. Saya lebih suka dengan Karl Polanyi. Iya, Polanyi. Bukunya udah di bahasa Indonesia kan. Tapi setelah itu ada lagi literatur yang saya lupa penulisnya. Tapi nanti ketika menulis di jurnal akan saya sajikan. Antara kubu yang memuliakan pemerintah dengan kubu yang membenci anti pemerintah. Bukan berarti kita memuji, menjilat pemerintah, enggak begitu maknanya ya. Jadi ini sama kan. Oh, kita perlu konstitusi gitu ya. Kalau kita perlu konstitusi ya, oh ini pemerintah. Kalau pemerintah salah memang harus kita cerahkan. Itu fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu sebagai vocation kata Mas Weber ya. Itu ilmu itu harus mencerahkan. Ilmu harus mencerahkan gitu. Jadi bukan membenci pemerintah gitu ya, bukan menjilat pemerintah, tapi harus mencerahkan pemerintah. Berarti posisi ilmuwan di mana di situ, Pak? Ya harus mencerahkan dong. Mencerahkan. Tapi memang ilmuwan itu kan punya interest. Tidak ada yang namanya ilmu itu lepas dari nilai itu. Nah, kalau kembali ke substansi ilmu pemerintahan untuk siapa? Ilmu pemerintahan untuk siapa, Pak Toro? Ya untuk apa yang sudah kita gariskan dalam konstitusi sebenarnya ya. Jadi ada konstitusi, ada republik, ada rakyat kan gitu. Itu yang paling utama. Memang dalam hal ini memang ada tengkulak juga, ada juragan, ada petani dan sebagainya kan. Nah ini kan kontestasi nih. Jadi negara ini menjadi arena kontestasi dari banyak pemain. Nah pemerintah hadir itu untuk menegakkan bahwa kontestasi ini harus dilembagakan menjadi hukum, menjadi kebijakan, menjadi pelayanan kan begitu. Jadi kita tidak ada kontestasi, nggak apa-apa. Memang tengkulak itu kepentingannya begitu. Tengkulak itu melakukan hal yang buruk dengan cara yang baik. Kalau politisi melakukan hal yang baik dengan cara yang buruk gitu. Nah, lalu pemerintah ya nantilah kita pikirkan itu. Jadi tugas kita mencerahkan ya pemerintahan itu. Jadi yang pertama itu ini ya. Primacy of government atau government matters. Pemerintah itu penting. Kemudian yang kedua adalah ini ya, bringing politics back in. Jadi kenapa politik penting gitu ya? Karena orang udah lari kemana-mana dan sekali lagi bahwa pemerintah itu dibentuk oleh politik. Ya. Kemudian yang ketiga dekolonisasi tadi ya dan indigenisasi ya. Jadi ini soal mazhab. Memang ada juga orang yang menjadi hamba kolonial juga ada. Ya, kalau kolonial yang lama itu memahami pemerintahan itu sama dengan birokrasi. Lalu muncul pemerintah kecamatan. Itu Klaten ya. Itu. Nah, gini pertanyaannya sebelum itu. Kalau ketika Pak Tara mengatakan hamba tadi ilmu tadi itu gimana, salah nggak itu? Kan kenyataannya di kurikulum program tinggi juga dipakai itu tentang konsep bagaimana Anglo-Saxon dan Eropa kontinental itu. Mereka mengacunya ke sana, ke Amerika, ke Eropa gitu. Jadi bukan ke konteks Indonesia gitu loh. Gimana Pak Toro? Ya kan sebenarnya kalau konstitusi itu memang ini, makanya itu nanti poin yang keempat yang mau saya katakan ini kan dialektika. Dialektika antara universalisme, partikularisme. Itu biasa. Rathskelder mengatakan bahwa pemerintahan itu adalah satu studi yang universal tapi cultural bond. Jadi sifatnya cultural bond dan kita belajar pada Soekarno itu orang yang sangat dialektis. Bagaimana dia merumuskan Pancasila sampai Marxisme itu kan itu kristalisasi dialektika dari banyak pengalaman pemikiran. Sehingga Soekarno belajar pada Marx tapi tidak menjadi Marxis misalnya. Gitu ya. Jadinya Marhen. Gitu. Jadi itu bagian dari indigenisasi. Indigenisasi tadi itu. Itu dialektika. Dialektik. Sintesa. Iya, sintesanya. Jadi konstitusi itu ada, kalau kata government itu kan kata Anglo-Saxon.
kata negara itu kata kontinental. Dua-duanya kita pakai. Jadi kalau kita ngomong people itu Anglo-Saxon. Tapi kalau ngomong citizen itu dari Eropa. Tugas ilmu pemerintahan adalah menyambung ini semuanya. Nanti kan ini ada poin yang dari 7 ini poin-poinnya ini dulu ya saya sampaikan ya. Yang pertama ini kan dulu garis besarnya kan bringing government back in. Yang pertama itu government matters. Yang kedua bringing politics back in. Kemudian yang ketiga dekolonisasi dan indigenisasi ilmu. Kemudian yang keempat itu adalah kosmopolitanisme atau dialektika tadi ya. Dialektika. Kemudian yang kelima rekonstitusi pemerintahan. Rekonstitusi pemerintahan itu artinya ya sebenarnya meletakkan pemerintahan itu dalam kerangka konstitusi. Bukan konstitusi sebagai dogma atau sebagai mantra gitu. Konstitusi harus kita pahami sebagai ideologi, politik. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Yang keempat adalah norma atau institusi kan gitu. Jadi kita cara memahami konstitusi begitu, bukan untuk dihafal waktu upacara itu enggak. Ya itu boleh lah kalau mau dihafal, menghafal pembukaan UUD 45 itu boleh lah. Tapi kan orang yang menghafal itu malah nggak ngerti isinya. Hanya hafalan toh. Tapi nggak menghayati, tidak melakukan itu ya. Jadi ini yang konyol ya. Jadi konstitusi. Kemudian nomor berapa tadi? 5 ya. Terus kemudian yang ke-6 itu kita perlu melihat pemerintahan itu dari sisi kemanusiaan, kerakyatan dan keluargaan. Betul. Ini ada dalam konstitusi juga ini. Hak asasi manusia ada dalam konstitusi. Rakyat apalagi? Ada. Kalau kita hitung kata negara itu ada 100, kata rakyat juga ada 100. Itu apa maknanya, Pak Pantoro? Ya itu artinya kan artinya rakyat itu yang paling utama. Jadi founding father kita meletakkan itu rakyat yang utama. Jadi memang kedaulatannya dan rakyat kan? Kan Soekarno itu diilhami oleh banyak orang ya. Mulai dari Thomas Jefferson sampai ini Gandhi. Thomas Jefferson itu kalau bicara people ya. Jadi konstitusi Amerika we the people gitu. Jadi yang mendeklarasikan kemerdekaan itu rakyat. Sama dengan pembukaan undang-undang dasar kita itu yang menyatakan kemerdekaan itu rakyat. Atas menyatakan kemerdekaan itu lalu membentuk negara. Dan dalam negara itu di alinea keempat adalah pemerintah negara Republik Indonesia. Ada kata secara eksplisit itu, sehingga kata pemerintah itu secara resmi, secara formal itu ada dalam konstitusi. Kalau zaman kolonial kan nggak ada kata pemerintah. Kalau orang Jawa cuma mengenal parentah sama kaprajan namanya. Ya, jadi pemerintah itu beda dengan penguasa, berbeda dengan birokrasi kan gitu. Makanya kan ini penting untuk kita bicarakan yang disebut pemerintah itu siapa. Kemudian yang nomor 7 ini ya, bagaimana kita meletakkan kalau yang pertama tadi pemerintah sebagai subjek, nomor 7 itu pemerintahan itu sebagai perspektif. Oh berarti ya. Yang 7 ya. Ya. Ini epistemologi ya. Letakkan jadi pemerintahan sebagai perspektif itu maksudnya begini. Pemerintahan itu bukan hanya sebagai objek material formal lalu meminjam ke sana. Kalau kurikulum itu judulnya itu begini loh. Etika pemerintahan, koordinasi pemerintahan, komunikasi kepemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, administrasi pemerintahan, ekologi pemerintahan, sosiologi pemerintahan. Itu artinya pemerintahan hanya menjadi objek kajian, objek formal dan material. Yang benar ini gimana, Pak? Itu iya, tetapi harus juga menjadi subjek dan perspektif. Misalnya sosiologi itu kan dia bilang sosiologi perkotaan, sosiologi perdesaan, sosiologi industri, sosiologi tenaga kerja, sosiologi politik. Itu artinya apa? Sosiologi itu menjadi subjek dan perspektif. Jadi kalau di pemerintahan lalu bagaimana? Memang kalau in English itu clear. Ini bukan berarti karena misalnya kita punya 5G itu bukan berarti ini ya kita
kebarat-baratan, tapi itu tadi bagian dari kosmopolitanisme tadi. Jadi konsep itu diambil, tetapi maknanya itu bisa kita isi secara dialektis. Misalnya konsepnya misalnya kemarin kita bicara ya, yang kita jadikan perspektif paling tidak kan dari 5 itu kan ada 3, perspektif government, perspektif governance, sama perspektif governmentality. Kan 3 ini kan bisa kita gunakan. Misalnya ada buku judulnya Government of Poverty. Bahasa Indonesianya apa itu? Government of Poverty. Itu kan kepemerintahan kemiskinan. Jadi pemerintah orang-orang miskin. Enggak kalau bahasa awamnya kan gitu. Ini kan bicara bicara tentang bagaimana pemerintah itu hadir untuk orang miskin itu. Jadi ngomong tentang institusinya, ngomong tentang kebijakan gitu. Lalu yang kedua governing ini banyak banget ini sekarang buku-buku yang judulnya governing banyak, tapi nggak dipelajari oleh komunitas ilmu pemerintahan. Nah kenapa tuh? Ya nggak tahu, karena yang dipelajari yang lain. Nggak seksi soalnya. Jadi yang di istilah saya itu kabut juga, nggak bisa melihat secara jernih. Jadi maksud saya ini mengetahui yang tidak diketahui atau tidak mengetahui apa yang diketahui. Jadi governing ini sebenarnya menarik ya. Governing the common, governing the poor, governing poverty, governing village, governing ekonomi, governing society gitu ya. Jadi ini kan persoalan bagaimana pemerintah itu menggovern ya. Menggovern itu bukan memerintah dalam pengertian perintah, bukan. Itu maknanya harus ini ya. Kalau orang ilmu politik menyukai ruling ya. Ruling itu apa ya? Susah di bahasa Indonesia kan. Sama dengan konsep rule of law. Ada yang menerjemahkan aturan hukum, ada yang menerjemahkan pemerintahan hukum, ada yang menerjemahkan kekuasaan hukum. Rule of law ya. Kan susah. Sama juga dengan konsep direct rule, indirect rule. Ada yang menerjemahkan pemerintahan langsung, ada yang menerjemahkan kekuasaan langsung ya. Jadi rule itu ya sebenarnya mengandung konsep politik dan hukum ya di dalamnya ya. Tapi kalau biasanya ruling class itu ya kelas yang berkuasa. Ilmuwan politik kan bicaranya bukan governing tapi ruling. Itu. Iya, tadi kan berangkat. Oke. Terus apa Bang? Ya, kaitannya dengan kita memulai melihat ilmu pemerintahan versi Indonesia yang kita paham tadi sampai oleh Pak Tor misalnya, berangkat dari konstitusi. Ya, di satu sisi kan sekarang kan terjadi pergulatan ya. Ya, diskusi bebas mengenai era demokrasi. Itu salah satu kesempatan sekaligus juga tantangan bagi kita apalagi yang ada di kampus. Karena apa ya? Tentu ya kampus-kampus Indonesia itu banyak sekali dengan mazhab yang berbeda-beda. Ya, kalau di pemerintahan jelas bahwa itu akan menjadi yang harus diperjuangkan agar masyarakat juga bisa sesuai dengan amanat konstitusi untuk bisa menghadirkan pemerintahan yang untuk melayani masyarakat. Hanya persoalan sekarang ini, kemarin kan ada kasus yang paling menarik kaitannya dengan BPI kan, Pancasila itu. Ini kan perdebatan yang ya kalau zamannya Orde Baru ya saya kira nggak ada masalah itu ya ada desentralisme dan kemudian itu siapa pasti tidak punya ide lain atau pemikiran lain yang berbeda dengan pemerintah, karena itu jelas kita kekuasaan yang hadir itu betul-betul mengkooptasi tidak hanya negara tapi juga sampai ke tingkat yang paling rendah. Nah, sekarang era demokrasi, kalau kita menghadirkan tadi yang sampai oleh Pak Toro katanya dengan ilmu pemerintahan versi Indonesia itu, kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Ya, era demokrasi memungkinkan orang punya pendapat masing-masing. Nah, yang tadi sampaikan kita mazhab timur seperti apa yang kira-kira yang tadi disampaikan Pak Toro misalnya dimulai dari konstitusi, rakyat yang harus menjadi tujuan semua ilmu itu untuk bisa berguna bagi masyarakat atau. Kita jelas ya, Pak Toro. Ya. Pekerjaan pertama kita itu bersihkan kabutnya dulu. Dibersihkan dulu kabutnya. Ya, kabutnya ya. Kabutnya cara ngilangin dia coba. Cara ngilangin dia kabut. Kabut itu kan air yang beku toh. Ya, itu dipanasi toh.
panas kan nanti cair tuh. Buka gitu. Jadi maksud saya kan yang kabut itu, yang kabut ini kan tidak hanya menciptakan jarak pandang, cara pandang yang gelap tentang ilmu, tapi juga praktek pemerintahan juga. Praktek politik ya, misalnya begini ya, mesin anti politik misalnya. Orang berpolitik dengan cara anti politik itu karena pengaruh kabut itu. Jadi melihat politik nggak bisa jernih ya. Nah menurut saya ini ilmu-ilmu yang mempelajari pemerintahan ini kan ilmu yang menciptakan kabut. Nah kita Mas Abdimoho ini orientasinya adalah men-challenge, menantang dan berjuang untuk membersihkan kabut itu. Caranya? Poinnya itu. Caranya, ya memang ini diskurs. Ya. Diskurs, semuanya diskurs. Jadi kita harus berani. Gitu ya. Jadi yang gelarnya tinggi banyak, sekolahnya di negeri antah berantah sana pun itu juga menciptakan kabut juga kan gitu. Pulang pun bawa kabut ya. Oh iya, pulang bawa kabut. Cuma ada kabut Nah, makanya betul-betul ada kabut sutra anggur, sutra merah, atau sutra putih kan gitu. Jadi bacaannya perlu diperluas lah para sarjana pemerintahan itu. Jadi tidak hanya membaca tata kelola gitu kan. Tapi perlu membaca sejarah bukunya Resing gitu ya. Judul bukunya bukan 350 tahun dijajah. Jadi butuh 350 tahun untuk menjajah Indonesia. Waduh wae. Beda ya. Itu 350 tahun. Bukan 350 tahun dijajah. Jadi dia itu kan Resing itu kan campuran Jawa Belanda lalu. Tapi dia memilih kewargaan Indonesia. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Atau kita membaca lagi buku ini ya, tulisan ini penting. Para komunitas yang pemerintahan itu baca dua tulisan Mas Weber tentang Science is Vocation dan Politics is Vocation. Dua itu perlu dibaca gitu ya. Jadi tidak hanya membaca tentang good governance adalah gitu. Jadi good governance itu termasuk kabut tebal. Dan sayangnya dia itu diintegrasikan dalam undang-undang. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu masab itu. Ini undang-undang ini disukai orang-orang yang menciptakan kabut tebal kedaulatan. Ya, nanti dilihatlah undang-undang kan belum pernah dengar kan? Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Ya, kalau tentang apa itu? Tentang apa isinya itu? Yes, pokoknya tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu loh. Oh, iya. Itu masuk di sana. Jadi itu disukai oleh orang yang punya duit. Seneng kabut terus ya. Kamu sutra aku kayak makan video abu-abu saya loh mata kan nanti baca buku Resing itu ya. Resing ya. Di bukunya saya ini termasuk menyukai buku-buku yang ditulis oleh komunitas ini ya. Komunitas bambu ya. Ke kiri ya. Sama Margin Giri. Margin Giri ya. Jadi salah satu perspektif yang bisa kita gunakan kalau secara keilmuan itu ya postkolonial. Jadi kan para antropolog ini punya sumbangan. Kita ini seharusnya malu sama antropolog. Ini sarjana politik pemerintahan anti politik. Tapi malah justru para antropolog ini yang melakukan provokasi politik. Yang menciptakan konsep mesin anti politik antropolog. Ya bukunya. James Ferguson. Jadi politik itu penting. Politik itu kenapa politik penting? Karena yang kabut tebal tadi itu semuanya anti politik. Anti politik. Oke. Ini gini, Mas Pak Toro, ini ada pertanyaan mahasiswa nih. Siapa? Nah, ini ada nih, ini kadang dengan tadi kabut tapi ya lain gitu. Kok ada pertanyaan? Memang ini. Nah, kemarin saya ngunggah videonya Pak Ator tuh tanya mereka. Langsung kan saya live kan dengan teman-teman mahasiswa itu S2. Tanyanya gini,
apakah Mas Timo atau 5G itu sudah terrealisasi gitu kan dalam pemenuhan kedaulatan rakyat. Ini rakyat wong pejabat gitu. Kayak proyek wae. Dan akses rakyat terhadap sumber daya desa. Nah, jawabannya apa, Pak? Kan kita kan memberikan gagasan untuk 5G. Nah, dia tanya, apa itu sudah dilakukan burung? Tidak saya jawab sekarang. Tapi untuk pidato di Selamatan tanggal 18. Pidato juga. Terus disiapke. Kalau sesuk ngomong apa aku. Termasuk berarti kan aku tuh bocornya sambutan. Jawab. Itu mahasiswa itu. Modelnya pertanyaan bagaimana implementasi realisasi itu kan otak proyek semua itu. Iya. Bagi gini aja, Pak. Munculnya konsep Mas Timo itu kan tidak ujuk-ujukan tiba-tiba kan. Mulai proses penelitian, pergulatan itu bertahun-tahun. Mungkin Pak Ter bisa menjelaskan secara singkat sehingga sampai muncul pada 5G itu. Silakan. Ya itu kan kegelisahan ya. Tahun 2000 itu kan titik balik ya. Lalu muncul tahun 2000 ya. Ya tahun 2000 lalu muncul konsep politik lokal. Sebelumnya kan nggak ada. Lalu ngomong otonomi daerah, kalau sebelumnya sangat administratif, terus banyak hal. Dan saya apresiasi betul Profesor Rias Rasid dan teman-teman yang membangun Undang-Undang 22 tahun 99 itu yang lebih melihat daerah dari daerah, bukan melihat daerah dari Monas gitu ya, tapi daerah dari daerah. Dan itu sangat Anglo-Saxon. Kuncinya apa sih Anglo-Saxon desentralisasi itu? Ya 1 devolusi, 2 diskresi, dan 3 demokrasi lokal. Itu intinya di situ. Itu namanya politik itu. Nah, Undang-Undang 32, Undang-Undang 23 menghapus ini. Jadi kena kabut tebal dia. Asumsinya kenapa? Karena Undang-Undang 2299 ini katanya terlalu liar, terlalu federal, lalu membangkang pusat kan gitu. Ya ini memang ledakan karena sekian lama itu kan demikian terus. Ya, jadi di kolonialisasi. Jadi sebenarnya Undang-Undang 2299 ini menurut saya adalah dekolonisasi. Dekolonisasi sebenarnya. Ya, termasuk salah satu bentuk dekolonisasi yang itu perlu kita apresiasi. Nah, lalu kan berikutnya diskresi dipotong karena diskresi itu katanya menciptakan korupsi. Yang kemudian berikutnya Undang-Undang 23, Undang-Undang tadi 30 tahun 2014 itu kan administrasi pemerintahan yang lebih ditekankan. Jadi diskresinya dipotong. Ini kan termasuk kritik saya terhadap anti korupsi lah. Mau anti korupsi, mau pemerintahan, mau apa itu kan semuanya jadi industri. Jadi diskresinya malah dipotong. Terus apa lagi? Prosesnya panjang tuh ya untuk. Oh ya, jadi itu tahun 2000 itu kan kita ada keresahan kalau mahasiswa bawa jaket ada tulisannya government science itu saya kritik ini bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan. Jadi secara genre nggak ada. Lalu tahun 2003 komunitas di sini kan waktu itu diskusi mau bikin kurikulum. Literaturnya belum sekuat sekarang. Ya. Penjelajahannya literatur belum sebanyak sekarang. Sehingga dulu kita belum ada kata sepakat yang bulat dan kuat bagaimana Mas Timoho, bagaimana bringing government back in dan sebagainya belum ada. Tapi poin yang pada waktu itu kita memperkenalkan governance. Ya. Tapi governance bukan dimaknai sebagai good governance, bukan dimaknai sebagai tata kelola semata, ya. Tapi ini tata pemerintahan. Tata pemerintahan itu tata relasi atau interaksi. Kemudian yang kedua, lalu kita bergerak ke lokal, gitu ya. Bergerak ke lokal. Jadi pemerintahan lokal, kita ngomong desentralisasi, ngomong daerah. Ini daerah perlu dibela ini, desa perlu dibela ini kan gitu ya. Karena ini kan memperoleh momentum yang sangat baik di undang-undang itu ya. Meskipun pada sisi yang lain orang yang mukuli daerah juga banyak, ya. Itu yang saya sebut juga kabut tebal juga. Jadi
daerah itu tempat untuk kelaliman, untuk kejahatan, untuk apa gitu. Ya, jadi itu nama Prof. Purwo namanya pendekatan patologis, melihat sesuatu itu selalu jahat. Dan akhirnya saya tersadar betul ketika riset pengalaman di Jemberana, berinteraksi dengan Profesor Mokhtar Masud, Profesor Purwo gitu ya. Itu semakin dijernihkan bagaimana kita melihat politik itu. Jadi ya misalnya Pak Mokhtar bilang ini, ya reformasi itu tidak harus dibuat oleh malaikat, bisa saja setan itu membuat reformasi kok. Ya, setan membuat reformasi. Menarik itu, menarik gitu. Jadi menarik ini. Jangan melihat ini, jangan menghakimi. Saya pernah membuat ini kan. Jadi dulu itu kan kalau nulis ini kan membuat progress report itu. Saya nulis 11 halaman. Sebenarnya ini untuk kristalisasi, untuk kesimpulan. Nah, saya pernah menulis itu judulnya Machiavelli Budiman. Jadi Machiavelli Budiman ini itu muncul karena Budiman ini Budiman bukan Budiman sama saja. Budiman ya. Tapi nama orang ya. Itu muncul dari FGD saya dengan 12 orang di Jemberana. Machiavelli Budiman, dia itu menghalalkan segala cara, tapi baik, dia baik sama rakyat. Terus lalu saya jadikan judul, wah saya dicuci oleh Pak Mokhtar. Jangan mudah untuk menggunakan kata Machiavelli untuk menghakimi, gitu, menghakimi politik itu. Jadi saya diminta kalau Anda mau melakukan analisis politik jangan menggunakan moral. Gitu ya. Jangan menggunakan moral ya. Itu kan aliran kalau dewanya hubungan internasional kan namanya Hans Morgenthau itu. Itu kan realisme politik. Asal usulnya dari Thucydides. Kalau Plato, Aristoteles itu kan politik normatif, idealisme politik. Tetapi kalau Thucydides yang dia menulis buku yang sangat terkenal kemudian disukai oleh Thomas Hobbes itu, dia menulis buku tentang perang Peloponnes ya, perang antara orang Sparta sama orang Athena gitu. Ya. Orang Athena kan kalah. Karena orang Sparta itu punya militerisme yang lebih kuat. Nah, Thucydides begitu, lalu Thucydides disenangi oleh Machiavelli dan kemudian Hans Morgenthau. Jadi realisme politik itu begitu. Jadi sama saya selalu mengatakan di video-video saya misalnya gini. Ini soal politik uang nih. Politik uang itu orang akan melihat oh ini bejat, ini amoral, ini jahat. Toh. Tapi saya melihatnya oh itu memang rakyat itu begitu. Yang mau rakyat atau calonnya yang mau menang, Pak? Yang mau rakyatnya atau? Nah kan ceritanya misalnya begini. Ini misalnya begini di kampung nih. Di kampung. Saya hadir di situ dalam sebuah rapat di kampung. Lalu digilir ada calon-calon legislatif. Calon legislatif ngomong saya akan memperjuangkan gini. Begitu selesai bicara, forum itu diam. Lalu ada peserta yang hadir di situ itu lalu bilang begini, cetone piye iki? Gitu. Oh, semua ketawa gitu. Semua ketawa. Jelas ada berapa mau kasih kan gitu. Nah, itu orang-orang Jogja udah ngerti apa satu kata itu maksudnya udah tahu. Bani biro bayar biro. Itu namanya negosiasi. Sama dengan ketika orang manipiro itu negosiasi. Mengapa negosiasi? Karena keseharian mereka, livelihood, penghidupan itu tidak memperoleh akses dari apa yang didistribusi oleh pemerintah. Gitu loh. Jadi artinya maksud saya begini, dua fungsi protecting dan distributing ini tidak sempurna untuk orang-orang seperti itu. Sehingga ketika ada kesempatan money politics, ada kesempatan BLT ya mereka akan negosiasi. Saya orang miskin, ya. Saya orang miskin, saya berhak menerima BLT itu. Tapi kalau orang moralis kan mengatakan, oh kamu itu jahat, kamu itu bejat, mudah menghakimi kita. Jadi itu termasuk bagian dari cabut. Tapi kabut semua dari dalam kita. Iya kabut. Jadi saya betul-betul diingatkan oleh Pak Mokhtar melihat itu. Meskipun sebenarnya saya kan membelanya begini Pak.
kata Mas Syafeli Budiman itu saya sebenarnya ini suara lokal nih, bukan istilah saya hadirkan. Ya, terus saya dipecang lagi oleh Pak Mukhtar, akhirnya judulnya itu berubah berkali-kali, dan pada titik ujung akhirnya disepakati judulnya kan drama reformasi. Itu betul-betul pengalaman yang luar biasa bagaimana kita melihat dua sisi, yang satu ngomong reformasi, ngomong yang baik-baik, best practice gitu ya, inovasi, yang sini ngomong yang jelek-jelek. Nah ini ternyata ada di antara dua yang berbeda ini ada sesuatu yang itu dinamis, kontekstual gitu. Jadi ini yang perlu dilihat. Tidak kemudian kita itu mudah menghakimi kalau datang ke daerah. Oh kayak bupati ini bejat, mana ya? Oh kayak, pokoknya kalimat-kalimat yang sangat jelek. Padahal ada dinamika ya. Misalnya, oh dia bersih, oh belum tentu. Belum tentu. Yang namanya bupati mau mereform itu kan harus merebut APBD, dan merebut APBD ini pasti ada ruang-ruang negosiasi antara bupati sama DPRD. Lalu bahasa orang itu, bahasa orang pada umumnya itu bupati nyogok sama DPRD kan, kalimatnya itu kan jelek banget. Kalau saya, oh ini negosiasi itu gitu. Terus kembali tadi Pak Arto, katanya dengan pergulatan sekitar 10 tahun lebih itu, kemudian Pak Arto menemukan di desa sampai muncul kemudian menggagas 5G dan komunitas ini ya. Itu gimana menceritakan Pak? Sehingga mereka tahu. Saya kan punya dua track ini, yang satu track desa, yang satu track politik pemerintahan kan. Nah desa ini kan panjang juga ini kan, dan itu bagian dari perjuangan yang cukup panjang, melelahkan, tapi banyak bersyukur saya. Tahun 2015 itu ada pertemuan asosiasi di sini di Ruang Kapsipi ya. Dulu ADEPSI. Apsipi. Masih Apsipi ya. Belum ada Kapsipi dan 2014. 15. Asosiasi bulan apa waktu program itu. studi ilmu pemerintahan di Indonesia. Dari situ lalu adrenalin saya muncul. Lalu saya membuka kembali literatur tentang pemerintahan. Saya berburu, apalagi zaman sekarang kan literatur itu dimudahkan. Misalnya saya menelusuri situs archive.org. Archive.org itu saya menemukan judul-judul buku tahun-tahun 1800-an. Judulnya Science of Government itu ada kira-kira ada 7 buku yang penulisnya beda-beda, tapi temanya tentang Science of Government. Itu bicara tentang Amerika, tentang konstitusi Amerika, tentang bagaimana George Washington sama John Adams itu bicara mengenai Science of Government. Gitu. Memang dulu kan ada dua kelompok, federalis dan anti federalis gitu. Kalau orang federalis itu kan menghendaki pemerintahan sentralistik yang kuat, dan dia bicaranya government itu penting gitu. Tapi kalau Thomas Jefferson kan anti federalis, dia bicaranya adalah limited government. Jadi di Amerika kan selalu terjadi perdebatan itu ya. Kalau sekarang udah nggak karu-karuan, nggak jelas sekarang. Udah. Ya, teman-teman semua kita telah membahas panjang lebar ya, diskusi obrolan santai. Belum lebar, belum panjang juga. Lah habis sak jam ya. Nggak terasa. Sak jam ya. Ini baru kan gini ya. Kalau ngerti Karpoper kita harus falsifikasi. Harus falsifikasi. Nah, kalau kita mengikuti Thomas Kuhn harus akumulasi. Di falsifikasi, akumulasi ini dua hal yang bukan berbeda, tapi tersambung sebenarnya. Tersambung. Itu. Baik, jadi dalam diskusi kita tentang membingkai ulang ilmu pemerintahan ada beberapa hal yang menarik yang kita diskusikan ya. Yang pertama tadi adalah kaitannya dengan perlunya kita melihat kembali, Pak Toro tadi menyampaikan dengan government matter, jadi melihat kembali tentang supremasi pemerintahan yang selama ini literatur yang ada di Indonesia itu kan banyak kan tentang politik, jarang tentang pemerintahan, sehingga kita harus mendudukkan ulang nantinya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga kita harus juga memposisikan ulang tentang bringing politik back in. Jadi politik itu selama ini kan di Indonesia khususnya di beberapa perguruan tinggi kan politik itu menjadi katakanlah panglima dalam tanda kutip
ilmu pemerintahan bagian dari ilmu politik, itu kan bahasa yang kan demikian, sehingga tidak lagi membicarakan tentang eksistensi atau keberadaan pemerintahan itu. Kemudian juga yang ketiga adalah dalam konteks membingkai ulang ilmu pemerintahan adalah perlunya dekolonisasi dan indigenisasi dalam rangka tadi kita kan ini kan kalau diskusi ini bisa kita terima adalah membongkar kabut itu ya. Jadi kabut-kabutnya itu membersihkan kabut. Jadi dalam upaya membersihkan kabut itu adalah diperlukan dekolonisasi, meninjau kembali, melihat kembali, memunculkan indigenisasi, melihat kearifan-kearifan lokal di berbagai macam di Indonesia ini yang sudah ada pemerintahan ya, pemerintahan nilainya seperti apa, konsepnya seperti apa, sehingga kita bisa bersih jernih menentukan kembali, merekonstruksi, menemukan kembali tentang ilmu pemerintahan yang khas di Indonesia. Lalu yang kelima adalah melihat bahwa pemerintahan itu sebagai perspektif. Jadi Pak Toro menyebutkan salah satunya adalah jarang atau langka di Indonesia buku yang dengan perspektif governmentality. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kepemerintahan memang agak sulit, tapi sebenarnya itu kan menarik bahwa ada beberapa disertasi yang saya baca yang perspektifnya demikian, itu justru banyak dipopulerkan oleh teman-teman dari antropolog ya, penelitian antropologi dan seterusnya. Nah, kita sebagai ilmuwan di dalam konteks ranah ilmu pemerintahan ya kita harus mengembalikan itu. Lalu yang keenam adalah melihat ilmu pemerintahan adalah kaitannya dengan menghadirkan pemerintah, memperkuat pemerintahan, bahwa pemerintahan itu adalah bagian di dalam undang-undang dasar juga disebutkan di sana yang secara sah diberi amanah oleh masyarakat, kemudian pemerintah dan merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan rekonstitusi pemerintahan. Ini yang 7 hal ini yang bisa membingkai ulang sebelum kita nanti merekonstruksi dan juga nanti menemukan tentang kaitannya dengan ilmu pemerintahan khas Indonesia. Nah, teman-teman jangan lupa ya, nanti Desember kita akan terbit edisi yang kedua governabilitas dengan topik membingkai ulang ilmu pemerintahan. Ya, sampai ketemu lagi dalam podcast APMD yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.